Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Putri Anissa Mawardah, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kependidikan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUNER RSUP Sanglah Denpasar. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai NSAID dalam manajemen nyeri. Khususnya nanti saya akan membahas mengenai selekoksit. Nah, terlebih dahulu kita tahu bahwasannya prinsip dari tata laksana nyeri itu adalah menggunakan step ladder WHO, di mana untuk nyeri-nyeri kronik kita akan memulainya dari step 1 ke step 2 lalu ke step 3. Sementara untuk nyeri-nyeri yang akut maka dia adalah kebalikannya dari step 3, step 2 dan step 1. Nah, seperti yang terlihat pada layar Anda, analgesik yang biasa digunakan itu ada non-opioid, lalu ada acuan analgesik dan opioid. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah NSAID yang merupakan termasuk ke dalam golongan non-opioid analgesik. Yang terlebih dahulu kita haruslah tahu NSAID itu apa. NSAID adalah non-steroid anti-inflammatory drug atau yang lebih dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai OAI, yaitu obat antiinflamasi non steroid yang memiliki efek berupa sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Di mana cara kerja dari NSAID ini adalah dengan menginhibisi enzim siklooksigenase atau COX, yaitu COX-1 dan COX-2 ini dan ini, di mana COX-1 dan COX-2 ini fungsinya adalah gunanya adalah untuk mengkonversikan arakidonik asid ini menjadi tromboksan, prostaglandin, dan prostacyclin, di mana tromboksan nantinya akan berperan sebagai platelet adhesion dan prostaglandin akan menyebabkan vasodilasi serta meningkatkan set point temperatur di hipotalamus dan sebagai antinocicepsi. Nah, kedua COX ini untuk COX-1 dia itu di dalam tubuh diekspresikan secara konstitutif dan memainkan peranan sebagai untuk memaintain atau melindungi mukosa gastrointestinal dan juga fungsi dari kidney atau ginjal, dan juga sebagai platelet aggregation atau agregasi platelet. Sementara untuk COX-2 dia tidak diekspresikan secara konstitutif di dalam tubuh, dan dia juga diinduksi untuk mengekspresikan respon inflamatori saat terjadi infeksi. Nah, respon inflamatori yang dimaksud itu adalah seperti seperti demam dan nyeri yang biasanya kita rasakan. Nah, untuk itu NSAID berperannya adalah menghambat dari kerja COX-1 dan COX-2 ini. Untuk maka NSAID ini nantinya dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua, yaitu yang selektif yang hanya menghambat COX-2 saja, dan yang non-selektif yang menghambat COX-1 dan COX-2. Nah, untuk daftar obat yang non-selektif itu adalah seperti pada gambar berikut, dan yang selektifnya itu ada COXIP, seperti selekoksit, rofecoxib, dan valdecoxib. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi nantinya selektivitas NSAID ini bisa jadi seperti ini, dikelompokkan seperti ini ke yang selektif, semi selektif, dan non selektif. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwasannya selekoksit adalah NSAID yang selektif terhadap COX-2 saja, hanya menghambat COX-2. Sementara di ujung sini yang kita lihat adalah aspirin sebagai NSAID non selektif yang irreversible. Jadi kita hanya akan membahas mengenai selekoksit, di mana nantinya NSAID COX-2 selektif ini yaitu fungsinya untuk meningkatkan risiko kardiovaskular dan menurunkan risiko efek samping dari gastrointestinal. Nah, untuk susunan
rantai kimia dari sel koksit dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana tadi saya jelaskan bahwasanya sel koksit ini adalah SID selektif COX-2 dan dia mempunyai peranan sebagai antiinflamasi, antipiretik, dan analgesia. Namun ada satu lagi di sini sebagai anti-cancer. Nah, kenapa sebagai anti-cancer? Karena sel koksit ini nantinya dapat berdekatan dengan KDR11 yang fungsinya sehingga dia dapat menghambat atau mengurangi progresivitas dari sel kanker. Nah, lanjut, bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari sel koksit ini. Nah, lalu bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat sel koksit ini sendiri. Nah, sel koksit ini biasanya dikonsumsi lewat oral, dimana nanti setelah sel koksit dikonsumsi oleh pasien, maka dia akan secara cepat diabsorpsi oleh tubuh dan mencapai konsentrasi serum tertingginya pada setelah 3 jam dikonsumsi. Nah, nantinya di liver dia akan dimetabolisasi dengan sangat sedikit dari obat ini, kurang dari 3% akan dieliminasi tanpa perubahan terlebih dahulu. Nah, major route-nya atau rute terbesarnya itu untuk ekskresi dari sel koksit ini adalah melalui feses dan urin, di mana sel koksit ini nanti dimetabolisme secara primer melalui methylhydroxylation atau methylhydroxylasi untuk membentuk hidroksi sel koksit ini pada layar untuk membentuk hidroksi sel koksit ini. Nah, reaksi ini secara mostly atau secara garis besar dikatalisasi oleh CYP2C9 ini, walaupun ada juga peran dari CYP3A4. Nah, hidroksi sel koksit ini nantinya akan dioksidasi untuk membentuk karboksi sel koksit. Dia dioksidasi oleh sitosolik alkohol dehidrogenase yaitu ADH1 dan ADH2. Nah, setelahnya nanti dia akan berlanjut menjadi sel koksit glukuronid dan dapat diekskresikan. Nah, untuk metabolisme dari sel koksit ini secara predominan dimediasi oleh CYP2C9 seperti yang saya jelaskan tadi. Namun ada juga individu yang tidak dapat memetabolisme substrat dari CYP2C9 ini atau memiliki metabolisme yang buruk untuk substrat ini. Nah, sehingga dia memiliki exposure-nya terhadap sel koksit akan meningkat dibanding pada orang-orang yang memiliki metabolisme terhadap CYP2C9 ini yang normal. Nah, untuk penggunaan obat-obat yang dimetabolisme oleh CYP2D6 nantinya juga perlu hati-hati dalam penggunanya untuk menghindari potensi interaksi obat dengan sel koksit. Nah, lalu apa indikasi kita memberikan sel koksit pada pasien? Indikasi yang pemberian sel koksit itu ada osteoartritis seperti terlihat pada layar Anda, dari rheumatoid arthritis, lalu ada ankylosing spondylitis, nyeri akut pasca bedah, nyeri dan inflamasi yang berkaitan dengan muskuloskeletal, ada dysmenor dan menorrhagia, lalu ada familial adenomatous polyposis, di mana dia berfungsi untuk mengurangi jumlah polip pada polip kolon dan polip rektal. Juga
uh, sejauh ini didapati dia juga dapat berperan sebagai obat dalam psychiatric disorder atau penyakit-penyakit psikiatrik seperti major depresi berat, lalu ada bipolar dan skizofrenia. Nah, sementara untuk kontraindikasi dari celecoxib ini adalah seperti pasien-pasien yang memiliki hipersensitivitas, terutama pada golongan obat sulfonamid, aspirin, dan NSAID lainnya. Lalu pasien-pasien yang lalu juga celecoxib ini tidak boleh digunakan pada pasien-pasien yang akan menjalani coronary artery bypass graft atau CABG, pada pasien yang memiliki asma, pasien dengan masalah atau penyakit liver, pasien dengan masalah atau penyakit saluran pencernaan, lalu juga dengan pasien dengan masalah atau penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung atau CHF, atau pasien-pasien yang memiliki keluhan bekuan darah atau blood clot, pasien dengan masalah atau penyakit ginjal, dan mastositosis sistemik, lalu pasien dengan dehidrasi, anemia, dan pasien-pasien yang memiliki resiko perdarahan, lalu pada pasien-pasien yang merokok maupun mengkonsumsi alkohol, lalu pasien dengan hipertensi dan stroke hemoragik, serta wanita hamil dan menyusui. Nah, sediaan untuk celecoxib ini dia sebenarnya ada banyak, namun menurut MIMS yang ada di Indonesia hanya ada kapsul 100 mg dan kapsul 200 mg, dimana untuk dosis dewasa untuk osteoartritis maka pemberiannya adalah 200 mg single dose atau dapat dibagi ke dalam 2 kali pemberian dengan dosis maksimalnya dalam sehari itu 400 mg. Sementara untuk nyeri akut dan dismenor dapat dimulai dengan pemberian 400 ml dan setelahnya diikuti dengan 200 ml pada hari pertama jika diperlukan, dan untuk yang selanjutnya dapat diberikan 200 ml sesuai kebutuhan. Sementara untuk penderita ankylosing spondylitis maka diberikan 200 mg single dose per hari atau dapat dibagi ke dalam 2 kali pemberian dan dapat ditingkatkan ke dosis maksimalnya 400 mg per hari setelah 6 minggu jika dibutuhkan. Sementara untuk RA atau rheumatoid arthritis maka pemberiannya adalah 100 atau 200 mg sesuai kebutuhan dengan maksimalnya 400 mg per hari. Nah, sementara untuk dosis pada anak-anak seperti yang bisa dilihat di sini, bahwasanya untuk penderita juvenile rheumatoid arthritis atau juvenile RA, maka anak-anak yang usianya anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun dengan berat badan 10-25 kg, pemberiannya adalah 50 mg per hari. Sementara anak-anak dengan usia di atas 2 tahun pemberiannya dan dengan berat badan di atas 25 kg maka pemberiannya adalah 100 mg per hari. Nah, apa saja efek samping yang mungkin akan timbul pada pasien yang mengkonsumsi celecoxib? Untuk permasalahan atau efek samping yang signifikan itu adalah seperti berikut: retensi cairan, edema, hipertensi, lalu ada nekrosis papilari ginjal untuk pemakaian yang jangka lama. Lalu ada selanjutnya dapat dibaca sendiri pada layar. Namun untuk efek samping dengan yang berpotensi lainnya adalah perforasi GI, ulcerasi, lalu perdarahan, peristiwa tromboti kardiovaskular, dan dermatitis eksfoliasi, ada SPF dan TEN juga, serta reaksi anafilaksis. Ini perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan celecoxib yang diberikan celecoxib. Nah, lalu bagaimana dengan interaksi obat dari celecoxib ini? Untuk interaksi obat dari celecoxib ini
Jika dia diberikan dengan antikoagulan, antiplatelet, SSRI, dan kortikosteroid serta NSAID lainnya, maka akan ada peningkatan risiko ulcerasi dan perdarahan pada gastrointestinal. Bila diberikan dengan obat-obat antihipertensi, maka dia dapat mengurangi efek dari antihipertensi tersebut. Jika dia diberikan dengan siklosporin dan tacrolimus, maka dia akan meningkatkan efek dari nefrotoksik. Sementara jika diberikan dengan litium, digoxin, dan methotrexate, maka dia akan meningkatkan konsentrasi serum dari obat-obatan tersebut. Nah, bila diberikan dengan inhibitor CYP2C9 yang lainnya, seperti fluconazole, maka dia akan meningkatkan konsentrasi plasma. Sementara bila diberikan dengan pemicu CYP2C9, seperti rifampicin, carbamazepin, dan barbiturat, maka dia akan menurunkan konsentrasi plasma. Nah, untuk pemberian jika diberikan dengan substrat CYP2D6, maka dia akan meningkatkan konsentrasi serum dan toksisitas dari substrat CYP2D6 ini. Nah, substrat CYP2D6 ini contohnya adalah aripiprazol, perhexilin, dan moxetin. Nah, sekian video mengenai penggunaan NSAID, khususnya celecoxib dalam manajemen nyeri. Bila pada video ini ada kesalahan atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, saya mohon maaf sebelumnya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk penonton. Terima kasih.